Halo teman-teman semuanya. Oke, aku di sini untuk menjelaskan sedikit tentang estetika barat. Tapi sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lokal Pajajaran. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah pengantar filsafat dengan dosen pengampu Ibu Iza Syahronis SPD MA. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerjasama untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi langsung saja, ini dia video presentasi dari kami. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang estetika barat. Jadi, estetika barat merupakan salah satu cabang ilmu di bidang kesenian yang menjadi salah satu bidang yang diimplementasikan dan dikuasai oleh para pelajar di bidang kesenian. Dalam cabang ilmu ini terdapat berbagai konteks yang sangat penting untuk proses pembelajaran bidang kesenian. Pada bidang ini terdapat berbagai macam filsafat yang tentunya sangat disarankan menjadi bahan pertimbangan dalam pembelajaran di bidang kesenian. Semisal, dalam estetika barat banyak hal yang akan didapat dan dijadikan bahan input bagi pelajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan estetika barat. Ya, estetika barat ada sejak zaman Yunani. Disebut estetika karena menganut paham imperialisme, kapitalisme. Estetika juga sebagai usaha untuk memahami keindahan mengalami tahap perkembangan pemikiran. Estetika barat hakikatnya telah terbentuk sejak kebudayaan Yunani diakui sebagai suatu peradaban manusia yang amat berpengaruh. Ya. Di era postmodern, estetika menjadi bahan kupas luas sebagai kajian filsafat nilai. Karena penampakannya semakin terjaga dan sejalan dengan fenomena sosial yang dihadapi bangsa dunia. Subbudaya baru yang meluas serta spirit multikulturalisme menjadikan runtuhnya sekat-sekat dalam wacana estetika. Ya. 3 filsuf yang meletakkan fundamen estetika. 1. Socrates. Peninggalan pemikiran Socrates yang paling penting ada pada cara dia berfilsafat dengan mengejar satu definisi absolut atas satu permasalahan melalui satu dialektika. Pengejaran pengetahuan hakiki melalui penalaran dialektis menjadi pembuka jalan bagi para filsuf selanjutnya. Perubahan fokus filsafat dari memikirkan alam menjadi manusia juga dikatakan sebagai jasa dari Socrates. 2. Plato. Menurut Plato, karya seni hanyalah tiruan dari realita yang ada. Realita yang ada adalah tiruan mimesis dari yang asli. Yang asli adalah yang terdapat dalam ide. Ide jauh lebih unggul, lebih baik, dan lebih indah daripada yang nyata ini. 3. Aristoteles. Menurut Aristoteles, keindahan menyangkut pada keseimbangan ukuran, yakni ukuran material. Menurut Aristoteles, karya seni adalah sebuah perwujudan dari artistik yang merupakan hasil dari kataris, disertai dengan estetika. Kataris adalah pengungkapan sekumpulan perasaan yang dicurahkan keluar. Sekumpulan perasaan itu disertai dengan dorongan normatif. Dorongan normatif yang dimaksud adalah dorongan yang pada akhirnya diberikan pada wujud khusus pada perasaan tersebut. Periode estetika barat. Periode dogmatis. Dogmatis ini adalah pertama dalam sejarah perkembangan estetika. Menurut para tokoh periode ini, seni merupakan sebuah tiruan atau imitasi yang mutlak ada keindahan yang telah mencapai roh atau tujuan. Periode dogmatis disebut juga dengan Platonis. Pada periode ini, pemikiran mengenai estetika atau keindahan berawal dari filsuf Yunani, yakni Socrates, dan berakhir di Alexander Gottlieb von Platen. Kedua, periode Renaissance. Renaissance dikatakan sebagai suatu periode sejarah di mana perkembangan kebudayaan barat memasuki periode baru dalam semua aspek kehidupan manusia,
seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni dalam semua cabang, perkembangan sistem perdayaan, perkembangan sistem politik, institusional, bentuk sistem kepercayaan yang baru, dan lain-lain. Secara historis, Renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman di mana orang merasa dirinya telah dilahirkan kembali dalam keadaban. Di dalam kelahiran kembali itu, orang kembali pada sumber-sumber murni bagi pengetahuan dan keindahan. Dengan demikian, orang memiliki norma-norma yang senantiasa berlaku di hikmat dan kesenian manusia. Selanjutnya yaitu ciri khas estetika barat terbagi menjadi 5. Yang pertama, simetri dan asimetri. Yang kedua, fokus pada keindahan mutlak. Yang ketiga, penggunaan warna dan kontras. Yang keempat, komposisi unsur-unsur estetika dalam lukisan. Yang kelima, pencerminan nilai-nilai estetika dalam karya seni. Namun, perlu diingat bahwa estetika adalah hal yang sangat subjektif dan dapat berbeda-beda bagi setiap orang. Selain itu, estetika juga dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai yang ada di suatu masyarakat. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa estetika barat sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Disebut estetika barat karena menganut paham imperialisme, kapitalisme, dan teknologi. Pada masa ini, estetika diartikan sebagai aesthesis atau aesthetica yang berarti penerapan indrawi. Estetika juga diartikan sebagai usaha dalam memahami perkembangan pikiran. Terdapat 3 filsuf dalam estetika barat, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Adapun periodisasi estetika terbagi menjadi 2, yaitu periode dogmatis dan periode Renaissance. Periode dogmatis ini merupakan periode pertama dalam sejarah perkembangan estetika. Menurut para tokoh-tokoh, di periode ini seni merupakan tiruan atau imitasi, dan keindahan mutlak adalah keindahan yang telah mencapai roh atau kejiwaan. Periode dogmatis disebut juga sebagai Platonis. Pada periode ini, pemikiran mengenai kesenian atau estetika berawal dari ahli-ahli filsafat Yunani. Sedangkan periode Renaissance adalah suatu periode dalam sejarah perkembangan kebudayaan Barat, memasuki periode baru dalam aspek kehidupan manusia, seperti nilai-nilai pengetahuan, teknologi, seni dalam semua cabang, perkembangan sistem pemikiran yang baru, dan lain-lain. Terdapat 3 tokoh yang terkenal dalam periode ini, yaitu Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, dan Rafael Sanzio. Jadi itu tadi penjelasan singkat tentang estetika barat. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.